Shalom saudara sekalian, apa kabar semuanya? Oke, berikan salam kepada sebelahnya sekali lagi, katakan shalom, saya senang lihat wajahmu hari ini. Ya, saudara, kita perlu terus senang melihat rekan di samping kanan kita, depan belakang, karena apa? Itu tandanya kita masih bisa melihat, yang pertama. Yang kedua, itu tandanya kita masih bisa dilihat. Amin saudara. Dua itu saja membuat kita bersyukur kepada Tuhan. Dan tema kita di bulan ini adalah deep rooted, ya, tertanam dengan kuat. Nah saudara, saya percaya ini harapan semua kita, bahwa sampai akhirnya nanti kita ditemukan oleh Tuhan setia sampai akhir menerima mahkota kemuliaan. Amin. Tidak ada satupun di antara kita yang nanti saudara tidak sampai garis finish. Semua di antara kita semua akan sampai akhir, tiba di garis finish dan makan seperjamuan dengan Tuhan. Amin saudara. Nah bagaimana caranya supaya kita bisa hidup, mempunyai iman pengharapan di dalam Kristus yang kuat, yang setia sampai akhir. Kita tahu sekali saudara bahwa memulai sesuatu yang baru itu mudah. Kemudian mempertahankan kita punya prestasi sampai hari ini tetap cuan, tetap ganteng ya, tetap menarik, tetap hebat mungkin lebih mudah. Tetapi memastikan di akhir kehidupan kita, kita tetap mempunyai kualitas yang tingkat tinggi saudara, yang teruji. Ini tantangan buat kita semuanya. Namun demikian jangan khawatir. Anda dan saya, meskipun ada halangan, hambatan, tantangan, rintangan, cobaan, kesulitan di dalam kehidupan ini, Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Amin saudara. Ada sebuah sistem, ada sebuah cara, ada sebuah inisiatif dari Tuhan yang sudah dituliskan sejak awal saudara. Dan kita sebagai orang Kristen kita perlu tahu apa sistem yang Tuhan ciptakan sehingga kita akan benar-benar sampai akhir dalam kehidupan kita. Dan sistem ini disebut sebagai the community. Beritahu sebelahnya dengan penuh kasih, katakan community. Ya, komunitas. Nah saudara, mengapa topik tentang komunitas ini penting? Karena kalau Anda ingin tertanam dengan dalam, kuat iman Anda di dalam Kristus, kita perlu bersama-sama mewujudkannya. Tidak bisa sendirian. Kenapa saudara? Ada sebuah ayat yang saya mau bacakan kepada saudara. Ada satu slide, saya berikan kepada Anda 3 ayat referensi. Inilah sebuah framing yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Sebuah definisi yang perlu kita juga dengar dan percayai bersama-sama. Yang pertama, mari kita baca saudara, 2, 3. Demikianlah, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Anda dan saya, kita bukan orang asing, bukan pendatang. Melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, anggota keluarga Allah. Jadi menurut ayat ini, maka firman Tuhan memberikan kepada kita sebuah definisi bahwa anak-anak Tuhan, mereka yang percaya kepada Kristus, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, semua kita dianggap keluarga. Beritahu sebelahnya, katakan we are family. Apalagi nama gerejanya Happy Family, kita family yang happy, kan begitu saudara. We are family. Nah saudara, kalau Anda hidup sendirian, Anda tidak berhak disebut keluarga. Karena keluarga tidak pernah terdiri dari satu orang saja. Sepakat saudara? Sepakat? Pak, tapi saya belum menikah Pak. Loh kan kita punya orang tua. Betul? Maka kita punya namanya keluarga. Nah kalau Anda tiba-tiba muncul di dunia tanpa orang tua, tanpa siapapun. Nah itu yang aneh saudara. Ini orang dari mana kan begitu? Nah saudara, tidak bisa. Jadi ketika Anda berkata, Pak saya ingin menggenapi ayat ini Pak. Bahwa gereja adalah keluarga. Lalu saya hidup sendiri. Nggak bisa saudara. Keluarga itu selalu ada keluarga kecil, ada keluarga besar. Di situ ada entitas-entitas, ada unit-unit kecil. Di mana semuanya bersekutu, jadilah keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua ayatnya berkata, di dalam Kristus tumbuh seluruh bangunan. Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Yang kedua Tuhan tekankan lewat firman ini bahwa orang Kristen adalah bangunan. Nah kalau saudara nanti ke toko material Anda beri 1 sak semen atau 1 butir batu bata atau 1 batu pondasi yang besar saudara atau 1 kaleng cat. Lalu Anda taruh di atas sebuah lahan yang kosong yang besar dan Anda berkata itu bangunan, bukan, itu bahan bangunan. Amin. Amin. Bangunan itu sudah menjadi bentuk dan untuk menyusun bangunan itu ada banyak hal yang dilakukan. Batanya disusun rapi tersusun, ada bagian ini, bagian itu, bagian atap tengah, bagian pondasi, itu baru bangunan. Dan Tuhan berkata gereja adalah bangunan. Sehingga tidak pernah kita bisa hidup sendirian.
Dan yang kedua dikatakan, yang ketiga dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara, sebelum saya ketiga, berita sebelahnya katakan, kita bangunan Allah. Berita sebelahnya. Yang pertama kita keluarga, yang kedua kita bangunan, dan yang ketiga kita adalah tubuh Kristus. Amin. Saudara, Alkitab dengan gamblang menjelaskan tidak mungkin tangan memaki-maki kakinya saudara. Tidak mungkin kepala menghina-hina tubuhnya. Atau dengkulnya, nggak bisa saudara. Karena ketika tangan kanan menghina tangan kiri, dia sedang menghina tubuhnya sendiri. Satu sistem. Ya toh ya? Nah saudara, kalau Anda sekarang punya adiknya badung luar biasa. Ya, dia main judi, bahkan dia narkoba. Nah saudara, sejahat-jahatnya dia, saya yakin kalau Anda keluarga, Anda tidak akan menceritakan kebusukan dia kepada orang-orang di luar keluarga. Setuju saudara? Nah kalau sampai Anda keluar keluarga, Anda berkata, adik saya ini ya pembohong, kamu tahu nggak? Wah, adik saya ini penipu luar biasa. Wah, adik saya ini orang narkoba. Adik saya ini pokoknya badungnya luar biasa. Ketika saya menjelek-jelekan adik saya menjelek-jelekan satu keluarga. Make sense buat teman-teman semua? Make sense buat Bapak Ibu? Masuk akal? Nah, sudah perhatikan baik-baik, konsep dari awal diberitahukan bahwa gereja itu keluarga, bangunan, dan tubuh. Ya. Sehingga apa saudara? Kita lihat. Ketika Tuhan menciptakan kita semuanya, Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia sesuai dengan rupa kita. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ada komunitas di situ. Kemudian yang kedua disampaikan lagi saudara, ketika Tuhan menciptakan Adam, maka Tuhan menciptakan penolong baginya. Nah, saya mau sedikit untuk masuk ke materi ini juga saudara. Ketika Tuhan menciptakan penolong yang sepadan dengan dia, ketika Anda mendengar kata penolong, yang muncul dalam pikiran Anda adalah istri. Bagi istri ketika mendengar kata penolong, maka yang muncul dalam pikirannya adalah suami. Saudara, ayat ini tidak pernah membahas tentang suami atau istri. Karena bahasa asli penolong itu bukan wife, bukan spouse, bukan couple, tetapi a helper. Ya, saudara perhatikan baik-baik, ada firman Tuhan berkata tidak baik manusia itu sendiri. Saudara, jangan digunakan untuk menghakimi mereka yang belum menikah atau memutuskan tidak menikah. Tidak boleh pakai ayat ini. Pendeta nggak boleh khotbah ini saudara. Ya, menikahlah karena firman Tuhan berkata tidak baik manusia sendiri. Ini berbicara bukan tentang pernikahan, berbicara tentang kita nggak bisa hidup sendirian. Harus ada helper, penolong yang lain. Amin saudara. Halo. Dan ketika pengkhotbah menjelaskan juga tentang kalau orang sendirian jatuh nggak ada yang mengangkat, orang berdua ada yang mengangkat. Ini bicara apa? Tentang fellowship, persekutuan. Ini bukan tentang pernikahan saudara. Ya. Nah jadi yang ketiga, waduh saudara. Penciptaan Tuhan bilang kita. Lalu Tuhan ciptakan Taman Eden, Adam, Hawa. Ada komunitas juga, unit keluarga yang terkecil. Lalu Yesus datang ke dunia saudara. Yang pertama dia lakukan adalah apa? Membentuk sebuah tim. Mencari 12 murid. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesus kurang hebat untuk bekerja sendirian saudara? Apakah dia kurang mampu untuk melakukan mujizat sendirian saudara? Oh mampu sekali. Dia sangat bisa sekali. Tetapi Filipi 2 sengaja dikatakan apa? Dia rupa Allah tapi rupanya nggak dipakai. Dia kosongkan dirinya. Bahkan menjadi terbatas, menjadi manusia, bahkan bisa mati. Mati di kayu salib itu terkutuk saudara. Dan dia terima semuanya itu menjadi sebuah teladan buat kita bahwa apa? Bukannya aku tidak bisa melakukan semuanya. Tetapi aku ingin menunjukkan bahwa nanti kalian harus mengikuti apa yang kulakukan. Yaitu apa? Bersama-sama yang lain menjalankan misi Kristus dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ada 12 murid, bayangkan saudara. Menyertai dia, memberitakan Injil, melakukan pelayanan saudara. Sehingga saya ingin sampaikan kepada saudara hari ini, kalau Anda ingin kuat secara rohani, kuat secara mental saudara. Ya, hari-hari ini banyak orang gila saudara. Ya, sangat mudah sekali orang main ayunan pakai leher karena sebuah masalah. Ya. Kita perlu ada di sana. Ada orang-orang datangin saya, Pak saya gagal, kenapa saya nggak diterima Pak di kampus ini. Pak saya cari kerjaan 30 kali belum dapat kerjaan Pak. Ada banyak orang yang butuh motivasi, butuh penemanan. Nah saudara, kalau orang berkata Pak saya bisa hidup sendiri Pak, bohong saudara, kita mati aja ngerepotin orang. Ya atau ya? Halo, kecuali Anda pesan kepada pasangan Anda. Nanti kalau saya mati udah biarin di situ ya. Ya, tanda tangan di atas materai. Dia nggak salah. Nggak mungkin saudara, pasti akan ditolong, dibantu. Nah saudara, kalau Anda ingin berjalan bersama dengan Kristus, melakukan firman-Nya bukan hal yang mudah. Hidup di dalam kasih-Nya, kekudusan bukan hal yang mudah saudara. Oleh karena itu saudara, kita semua yang tidak sempurna ini, kita dipanggil di tarangnya yang ajaib. Supaya kita saling menyempurnakan satu dengan yang lain. Amin. Nah Anda mau hidupnya setia sampai akhir,
finishing well, finish strong, maka kita perlu punya sistem yang namanya komunitas. Kita perlu mempunyai teman, fellowship, persekutuan. Orang-orang percaya lainnya yang ada di sekeliling kita. Nah, saudara, mari kita lihat lebih dalam. Saya ingin memperdalam ini, saudara. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Hidup dalam komunitas adalah cara hidup dan teladan Tuhan agar diikuti oleh semua orang yang telah menjadi muridnya. Siapa murid Kristus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, saya kadang-kadang masih heran, saudara, ditanya pertanyaan sederhana seperti ini. Anda datang ibadah tiap minggu. Tapi saya mau bertanya, siapa yang murid Kristus? Masih ada yang tidak angkat tangan. Lalu apa yang Anda lakukan hari ini? Ngapain ke gereja? Halo, pertanyaan sekali lagi. Siapa murid Kristus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Apakah terlalu lelah untuk mengangkat tangan, saudara? Mengakui dia Tuhan di antara orang Kristen lainnya. Halo? Tuhan tidak pernah terlalu lelah. Dia tidak pernah tertidur. Dia responsif, saudara, kepada kita semua. Pertanyaannya, siapa murid Kristus? Angkat tangan. Anda memilih diam. So, perhatikan baik-baik, ini tentang kehidupan kekristenan kita. Kalau Anda berkata, siapa murid Kristus? Saya, Pak. Ini baru di depan gereja. Di depan orang yang tidak percaya Tuhan, jangan-jangan gak angkat tangan, saudara. Ya. Ini perlu kita bangun kebiasaan ini, saudara. Amin. Amin. Sekali lagi, siapa murid Kristus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Mulai banyak. Kalau udah dimarahin kan begitu, saudara. Nah, perhatikan baik-baik, kalau Anda dan saya murid Kristus, kita punya teladan dari guru, karena tidak mungkin lebih dari guru kita. Cara hidupnya kita berkomunitas. Nah, ada 3 prinsip tentang komunitas ini. Yang pertama, saudara, the reality, ini sebuah kenyataan. Saudara, saya beritahu kenyataan dalam hidup. Ada kenyataan dalam hidup yang tidak mungkin pernah bisa kita ubah. Terima saja. Kenyataannya besok hujan kita punya jemuran lupa dimasukin basah semua. Itu kenyataan, gak bisa diubah. Ya atau ya? Kenyataannya dia emosi lalu keluarkan kata-kata tidak baik menyakiti hati saya kemarin. Kenyataannya itu terjadi, tidak bisa kita ubah. Ya atau ya? Halo? Ada banyak kenyataan dalam hidup yang gak bisa kita ubah. Beritahu sebelahnya termasuk mukamu. Kecuali Anda nekat mau operasi plastik. Tapi yang penting adalah perhatian baik-baik. Ini kenyataannya yang tidak akan bisa diubah oleh siapapun. Yang pertama kita baca 2, 3. Tuhan tahu bahwa saya tidak akan pernah mampu hidup sendiri. Saya punya teman di kantor dulu, saudara, dia punya istri. Istrinya komplain kepada suaminya dan berkata begini, sorry ya Say. Kalau kita susah kita gak pernah ngerepotin orang lain. Tolong orang lain kalau susah jangan ngerepotin kita. Keren gak, saudara? Kalimatnya sepertinya secara PPKN masuk ya. Kayaknya benar juga nih. Kalau kamu susah, saya nggak pernah ngerepotin kamu. Kalau aku susah, kamu jangan ngerepotin aku. Sesuatunya sederhana yang sama. Oke. Lalu apa perbedaan kita dengan orang di luar sana kalau kita punya prinsip seperti itu? Ya. Nah, saudara, saya baca sebuah artikel ditulis oleh Martin Seligman, ahli psikolog, saudara. Dan dia berkata ada 3 macam kehidupan. Beritahu sebelahnya ada 3 macam. Ya, menurut dia. Yang pertama adalah pleasant life atau hidup yang serba berkecukupan, serba senang-senang. Pleasant life, pleasant ya, pleasant life. Ini orang-orang yang punya uang banyak, hedon gitu, saudara. Kalau makan nggak mau makan nasi kuning goreng, nggak mau nasi goreng kuning nggak mau. Maunya apa? Fried yellow rice. Ya, dia nggak mau makan telur rebus. Dia maunya apa? Well done boiled egg. Ya, pokoknya beda nama itu beda harga, saudara. Betul? Coba Anda bikin satu telur ceprek beli 2.000 di orak-arik. Telur orak-arik itu murah. Tetapi kalau scrambled egg itu jadi mahal. Halo? Kenyangnya sih sama, outputnya juga sama, Anda saksikan tiap hari. Nah, saudara perhatikan baik-baik, ketika kita melihat ini, saudara, saya tidak pernah hidup sendiri, tidak pernah akan mampu hidup sendiri. Kalaupun Anda berpikir saya mampu, itu hanya perasaan Anda aja. Tidak akan pernah bisa sendiri. Berita sebelahnya katakan, realitanya saya nggak bisa sendiri. Pak, buktinya saya hidup sendiri, Pak. Saya nggak bicara tentang menikah atau nggak menikah, saudara. Saya bicara tentang apa? Kalau Anda ingin menggenapi visi Kristus, misi Tuhan, di dunia ini menjadi berkat, saksi, beritakan Injil, ya pelayanan menyembuhkan, tumpang tangan, Anda tidak bisa sendirian. Makanya firman Tuhan secara tegas berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, berbuat apa-apa itu bukan kaya, bukan jalan-jalan. Semua orang bisa kaya tanpa Tuhan. Tidak bisa berbuat apa-apa artinya apa? Tidak bisa menggenapi rencanaku dalam kehidupanmu. Kaya mungkin, tapi sesuai rencana Tuhan enggak. Dan tidak hidup dalam rencana Tuhan itu artinya hamartia, meleset dari sasaran yang akhirnya namanya dosa. Ya, saudara, kita perlu yang pertama menyadari ini kenyataannya. Bahkan apa, saudara?
Aduh, ayatnya banyak nih saudara. Dikatakan firman Tuhan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu. Bahkan mengasihi Tuhan aja kita nggak bisa, Tuhan yang mengasihi kita duluan. Dikatakan lagi Tuhan yang pilih kita, bukan kita yang pilih Tuhan. Jangan sok-sokan saudara. Ya udahlah Tuhan, aku datang ke gereja deh. Lucu. Saudara, kita bisa melangkahkan kaki ke gereja, kita bersyukur. Tuhan masih tolong, ya kita punya teman orang kaya sekali saudara. Dan sekarang di Singapura puji Tuhan setelah sekian bulan dia baru pertama kalinya bisa turun dari ranjang pakai kursi roda dan dia makan di satu kafe di rumah sakit itu, satu pasta, dia bilang pastanya enak banget. Kenapa? Karena baru bisa makan itu saudara. Nah kalau dia kayak yang dulu-dulu saudara, jangankan makan pasta, datang ke tempat itu juga gak mau saudara. Maunya yang bermerek kan begitu. Dan sakitnya hanya apa? Hanya karena dia lagi santai mau ambil remote. Mau ambil remote jauh ke debu. Langsung ke sarafnya semua. Udah selesai saudara. Dan habiskan uang banyak, masih muda. 40-an tahun. Hanya karena memaksakan diri untuk mengambil sesuatu yang agak jauh, ketariklah sarafnya. Saudara kalau Tuhan iseng dia tarik kita punya saraf satu, selesai. Yes. Jangan pernah berkata Tuhan hari ini aku ke gereja ya, aku setor muka ya. Saudara dengar baik-baik. Kita bahkan gak punya kuasa untuk menarik nafas sekalipun. Kalau bukan karena izin Tuhan. Amin. Beritahu sebelahnya jangan pernah merasa ngasih buat Tuhan, jangan pernah merasa itu. Hidup yang kuhidupi adalah hidup milik Kristus. Bukan milikku lagi, apalagi dompetku. Amin. Yang sok-sok bertobatlah saudara. Ya kita butuh Tuhan, bukan Tuhan butuh kita. Dan selanjutnya saudara, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya. Dia mati ketika kita masih berdosa. So inisiatifnya selalu dari Tuhan. So dari mulai awal kehidupan, keselamatan Tuhan berikan kepada kita pun gak bisa sendirian. Tuhan yang berinisiatif saudara. Tuhan yang mempunyai sebuah ide, rencana atau plan. Hari ini kita diberikan ilmu kepada Tuhan, knowledge. Kita bisa sekolah tinggi-tinggi lalu kita bisa merencanakan kehidupan kita. Sampai kita lupa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Saudara yang pertama ini realitanya. Kita perlu meyakini ini. Nggak bisa sendirian. Yang kedua. Ada sebuah kemungkinan yang Tuhan tawarkan buat kita. Ada sebuah kemungkinan yang memang diciptakan Tuhan buat kita. Yaitu apa saudara? Kita lihat di ayat di Alkitab isinya tentang saling. Ya Anda baca Kisah Rasul, Anda baca Korintus. Saling saudara. Nah saling itu artinya saya dengan manusia lain. Yang setuju katakan amin. Ada pendoa berkata Pak saya gak perlu manusia lain, saya gak perlu berkomunitas. Kenapa? Karena saya doa dekat sama Tuhan. Dengan Tuhan langsung berani aja Pak udah enak katanya. Loh gimana lu praktek kitab saling? Salinglah mengaku dosamu. Masa kamu ngaku dosa ke Tuhan, Tuhan ngaku dosa ke kamu? Berarti kan gak bisa, gak applicable saudara. Berarti harus keluar dari sebuah pemahaman yang salah itu. Walaupun pendoa 17 tahun gak bisa, tetap harus berkomunitas. Amin saudara. Nah saudara perhatikan baik-baik. Tuhan telah mempersiapkan orang lain untuk menolong Anda. Percaya itu. Dan Tuhan mempersiapkan kita untuk menjadi penolong bagi orang lain. Anda harus terima itu. Karena ini menjadi penting, ini yang Yesus tunjukkan, namun mungkin tidak tercapture, tidak terlihat. Sehingga hari ini saya ingin sampaikan sesuatu yang sederhana sekali saudara. Pertanyaan saya, apakah Yesus penolong yang baik? Dia sembuhkan orang kusta, dia sembuhkan orang lumpuh, dia sembuhkan orang bisu, dia sembuhkan orang, hidupkan orang mati. Dia usir setan dalam diri orang. Saudara dia banyak berbuat baik, dia banyak menolong orang. Perhatikan baik-baik. Seperti ketika dia masuk ke dunia ini saudara, dia menanggalkan ketuhanannya. Dia memberikan manusia yang real, yang rohani dan real itu seperti apa. Saudara dengar baik-baik, Yesus juga ditolong orang lain. Ketika dia datang ke dunia saudara, Bapak bisa tinggal klik apartemen 15 lantai jadi saudara. Atau rumahnya mewah, bak istana, tapi tidak dia lakukan. Sehingga dia perlu mencari tempat saudara sampai menginap di kandang. Enggak proper banget. Dan itu juga minjem, saya nggak tahu sewa atau bayar. Atau berapa malam di situ yang jelas saudara. Yesus ditampung di tempat orang lain. Dia ditolong lahirnya, dibantu saudara. Perhatikan. Dia Tuhan, dia membiarkan dirinya ditolong oleh orang lain. Kadang-kadang ada orang gak mau ditolong kenapa? Ada ego saudara ya. Beritahu sebelahnya makan ego gak pernah kenyang kan? Masih tetap lapar kan? Tapi saya punya prinsip Anta, biar miskin yang penting sombong Pak. Itu prinsip Pak. Ya, biar susah tapi jangan kelihatan susah Pak. Itu prinsip Pak. Ya sudah kalau lapar ya ada orang kasih makan ya puji Tuhan kan selesai saudara. Berarti doamu dijawab. Amin. Doa di malam semalam-malaman Tuhan tolong Tuhan makanan Tuhan makanan. Masuk datang ada orang kasih makanan. Tapi yang ngasih orang yang Anda gak suka. Oh enggak. Lebih baik aku mati daripada makan punyamu. Saudara. Ya. Kita gak bisa atur cara Tuhan menolong kita.
Amin. Tapi yang jelas Tuhan menolong kita pasti lewat tangan manusia lainnya. Dan yang selanjutnya saudara, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, namanya dieluk-elukan. Wah, ada daun palem dan sebagainya. Yesus naik di atas keledai dan keledainya minjem. Saudara, Rabi Yesus berkata kepada murid-muridnya, datanglah kasih tahu Rabi butuh. Dan kenapa langsung dipinjemin? Saudara, Rabi itu jabatan yang prestige sekali. Jabatan yang diinginkan oleh banyak orang, bahkan semua orang yang punya anak, khususnya laki-laki saudara, mereka mau anaknya kalau bisa masuk ke golongan murid Nabi. Ya, kita nggak punya waktu bahas itu saudara. Masuk. Makanya ketika murid Tuhan Yesus yang mereka nggak masuk golongan cendekiawan, golongan yang ngerti firman, golongan yang terpilih dari audisi menjadi muridnya Rabi saudara, jadi nelayan. Makanya Anda tidak usah kaget ketika Yesus berjalan ketemu dengan Petrus, ayo ikut aku. Ketemu dengan orang lain, ayo ikut aku. Dan mereka ini strata rendah langsung apa? Siap. Kenapa? Ini komplimen saudara. Halo? Ya, saudara, Anda misalkan ngelamar di sebuah perusahaan gede sekali. Jadi GM, jadi manajer atau apapun itu. Anda ngelamar nggak diterima, ngelamar nggak diterima. Akhirnya ya udahlah, aku driver online aja lah. Tiba-tiba Anda jalan di mall lagi makan siang, ketemu bos yang punya perusahaan itu yang tempat Anda melamar. Lalu dia lihat Anda, ayo jadi manajerku, apa yang Anda lakukan? Siap, amin, amin. Karena ini better life, ini hidupnya lebih baik lagi. Nah ini Rabi dengan posisi jabatan yang diagungkan saat itu. Kasih tahu dia, Rabi mau pinjam. Saudara, kenapa dia gak perintahkan Yudas, belilah keledai yang bagus tuh, kurang gak duitnya. Ntar saya cariin, tinggal simsalabim, cering, keluar semua duit. Saudara, Tuhan dahsyat kalau kita masuk ke dalam pemikirannya, apa sih yang coba dia mau sampaikan kepada kita. It's okay untuk kita ditolong oleh orang lain. Ada vulnerability, ada sebuah kerentanan yang dia tunjukkan saudara. Bahkan ketika dia menderita pun di tengah-tengah penderitaannya dibutuh pertolongan orang lain. Pikul salib gak bisa sampai akhir saudara. Anda pengen bisa pikul salib sampai akhir? Beritahu sebelahnya, izinkan orang menolongmu. Ya. Simon, orang Kirene, dia bantu pikul salibnya saudara. Ada orang lain di situ. Dan ketika dia mati, dia gak punya kuburan spesial. Beberapa orang udah beli kuburan buat matinya saudara. Tempatnya indah-indah, mahal-mahal di Jakarta itu saudara, miliar. Ya, Yesus gak punya. Lahir gak punya tempat, mati gak punya tempat. Puji Tuhan ada orang kaya namanya Yusuf Arimatea saudara. Dan dia kasih tempat itu. Yesus mati di situ. Saudara dengar baik-baik. Inilah sebuah contoh bahwa Yesus membiarkan dirinya ditolong oleh orang lain. Berita sebelahnya katakan, siap-siaplah untuk ditolong orang lain. Amin. Yang kedua, jadilah penolong bagi orang lain. Amin saudara. Karena ketika kita tinggal dalam sebuah komunitas, di situ ada namanya support system. Memberikan sebuah bantuan. Anda bisa lihat ayatnya nanti, saling bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu. Kalau ada yang berdosa kita doakan, ya kan? Saudara, ada orang yang susah kita kelebihan, kita kasih sesuatu. Dan saya berbicara kepada tim, kepada komsel, kepada di mana jemaat saya gembalakan, leader-leader yang ada saudara. Pokoknya kalau teman-teman ada yang gak bisa makan, ke rumah saya kasih makanan. Tapi jangan lupa kalau saya gak punya makanan, saya akan ke rumah kalian untuk saya minta makan. Fair gak saudara? Kita real aja, hidup ini real. Oke, inilah komunitas, inilah kehidupan yang perlu dibangun saudara. Support system. Oke, begitu ada terjadi papa saya meninggal saudara, oh yang bantu banyak. Begitu ada begini, kita bisa bantu ke sana. Ada yang sakit kita besuk kemana. Support system yang kedua adalah feedback system. So bukan hanya kita saling support saja menolong, tetapi ketika dalam komunitas kita akan setia sampai akhir ketika ada teman-teman kita yang berani menegur kita. Saudara, kalau hari ini ada orang-orang di dekat kita yang masih berani menegur kita, bersyukur. Bersyukur dia sayang sama Anda. Tapi kalau Anda punya teman semuanya menjilat Anda untuk apa? Gimana bajunya? Keren gak? Oh keren gitu kan. Udah gak ketemu orangnya bilang apa? Baju kayak penyanyi dangdut. Berarti kan gak tulus saudara. Oke? Nah makanya saya kalau ketemu jemaat dia ada bertanya. Saya gak tahu kadang-kadang bertanya itu basa-basi. Pak Pendeta menurut Bapak. Nah, saya tanya dia. Kamu mau jawaban yang indah-indah. Yang saya atur supaya kamu gak sakit hati atau jawaban sebenarnya? Sebenarnya Pak, siap ya kalau sebenarnya ya. Menurut saya Antakirana begini. Oh gitu ya Pak ya, menurut saya. Kalau kamu nanya, tapi sudah perhatikan baik-baik, itu sesuatu yang perlu dilakukan. Ketika ada orang yang salah kita tegur, kita yang salah kita bersedia tegur, amin. Dan kemarin saya sampai ke Surabaya, saya bingung istri saya nggak WhatsApp, saudara kamu di mana, ada apa, hotel udah nyampe atau belum. Lalu saya WhatsApp dia, lalu saya telepon dia, oh ternyata
Istri saya lagi mau pemberesan dengan 2 anak saya. Tetapi di WhatsApp dia tulis, iya nih sorry saya lagi mau pemberesan sama anak-anakmu. Anak-anakmu, pokoknya kalau lagi nakal anak saya saudara. Kalau lagi bener anaknya dia. Ya, iya kamu ya kalau lagi konflik anak saya. Kalau lagi jalan-jalan jajan bareng anak-anakmu, hahaha ketawa. Dan saudara lalu saya WhatsApp call malamnya setelah makan ngobrol sama tim HFC. Saya lihat mata istri saya kok agak bengkak gitu saudara ya. Berarti nangisnya agak lama nih. Nah saya tanya, saya cerita, ternyata mereka bertiga itu pemberesan bersama-sama saudara, nangis semua. Bahkan anak saya yang paling kecil yang cowok, lihat duanya nangis ikut nangis semua. Ya. Nah kita biasakan bahwa itu kehidupan, yang masalah diselesaikan, selalu ada masalah. Dalam keluarga ada persoalan, ada prahara, ada saudara. Tapi bukan berarti ketika kamu salah, saya pecat kamu jadi anak saya, nggak bisa. Darahnya mengalir. Amin saudara. Lalu anak saya pecat, papa mulai hari ini per tanggal sekarang, papa saya pecat jadi papa saya. Nggak mungkin juga. Halo? Amin saudara? Nggak mungkin. Nah saudara perhatikan baik-baik, inilah esensi yang Tuhan mau kasih. Bahwa kita perlu untuk komunitas, memastikan kita bisa berjalan sampai akhir selesai. Ya. Sehingga saudara kalau kita dalam komunitas hari ini kita tidak mendapatkan masukan sama sekali. Jangan-jangan kita masih belum berada di komunitas yang sejati. Bukan berarti kita cari masalah ya saudara, orang itu salahnya apa. Bukan. Saya kalau ketemu pemimpin, leaders, ya, saya bertanya bagaimana kehidupan baca Alkitab kamu. Kalau kita sebutnya DBR, Daily Bible Reading. Ya, tiba-tiba saya tanya ke tim gimana DBR-nya. Saudara pertanyaan baik-baik, ada nggak jemaat yang ditanya pendetanya saat teduh atau enggak hari ini, lalu dia marah saudara. Ada nggak saudara? Ada. Ya toh ya. Beritahu sebelahnya, aku kenal satu orang yang seperti itu. Beritahu sebelahnya, jangan-jangan itu diriku sendiri. Nah saudara ditanya, saat teduh atau enggak? Bisa nggak dia marah? Bisa marah. Pertanyaan saya kepada saudara, tolong jawab dengan suara keras. Saya mengembalakan. Sebagai gembala, kalau saya bertanya kepada jemaat tentang saat teduhnya, salah atau benar saudara? Halo? Salah atau benar? Atau kalau Anda mau saya nggak tanyakan itu, tapi saya tanyakan, Bapak sekarang duitnya berapa? Punya duit banyak, berapa banyak sekarang? Apakah yang itu sudah lebih benar? Kalau sebagai gembala kita nggak bertanya sesuatu yang rohani, terus apa lagi yang harus kita tanyakan? Halo? Ya, sebagai orang tua kita tanya ke anak bagaimana sekolahnya. Udah deh papa nggak usah nanya-nanya deh. Loh, yang bayar sekolah juga saya. Halo? Masa nggak boleh nanya? Terus saya mesti nanya apa lagi? Gimana keadaan ekonomi dolar kira-kira mau naik atau enggak? 6 tahun di 7 tahun ditanyakan begitu nggak paham saudara. Ya. So kita kadang-kadang baper, marah. Biasanya orang marah begitu yang nggak pernah saat teduh saudara. Ditanya langsung marah, itu kan konfidensial, itu kan private. Pengen tahu aja. Loh kalau gembalamu nggak boleh tahu terus perlu tahunya apa saudara? Itu rohani. Perhatikanlah baik-baik kawanan dombamu. Amin. Tiba-tiba mukanya kok kayaknya muka-muka nggak makan 3 hari, tanya saudara. Ibu masih makan? Iya pak, aku udah 2 hari itu apa? Ibu nggak ngomong sama saya, ayo kita makan. Tapi pak aku malu pak, mendingan mati daripada makan, malu. Oh iya pak, 2 piring habis. Udah 2 piring nggak malu berarti dia. Kan kalau malu kan 1 piring aja ya teman ya. Nah sahabat yang baik-baik itulah kehidupan, mari tegur, saling tegur, biasakan. Beritahu sebelahnya biasakan menderita. Nggak mau saudara. Beritahu sebelahnya biasakan menderita. Nanti saya khotbahin tuh saudara ya. Menderita bersama Kristus, mati dikubur, lalu baru bangkit dalam kemuliaan. Orang Kristen maunya bangkitnya, berkatnya, saudara, kuasa kebangkitannya. Tapi nggak mau, menderitanya nggak mau matinya. Saudara kalau dia nggak mau menderita, nggak mau mati, nggak ada bangkit. Itu satu paket. Amin. Satu paket. Dan orang perlu menderita, kemudian dia mati dagingnya saudara, lalu dia mendapat kebangkitan dalam roh bersama dengan Tuhan. Dan yang terakhir saudara dikatakan, ini tanggung jawab kita. Keputusan di tangan kita, tanggung jawab ini di keputusan tangan Anda. Anda sudah tahu realitanya kita nggak bisa hidup sendirian. Ada sebuah kemungkinan. Tuhan berjanji dia akan menolong kita lewat manusia lain. Kita juga bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Dan yang ketiga saudara, saya memutuskan untuk tertanam dan hidup dalam komunitas Tuhan. Apakah Anda mau? Apakah Anda mau masukkan ke diri Anda dalam sebuah komunitas, pertemanan, persekutuan. Di mana itu adalah orang-orang ya yang akan bersama-sama dengan Anda sampai ke garis finish bersama-sama. Oke. Nah, saudara, Ibrani 10 ayat 25, janganlah engkau menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Nah, kalau pendeta bicara ayat ini supaya Anda jemaat Tuhan ditekan supaya ibadah tiap minggu, itu salah, saudara.
Karena ini bukan tentang ibadah tiap minggu. Janganlah tinggalkan ibadah itu, jangan tinggalkan fellowship. Jangan tinggalkan persekutuan. So Anda nggak di gereja, Anda mau di luar gereja silakan. Tapi kalau ada gereja hari Minggu Anda ketemu silakan datang. Tapi kalau nanti 50 tahun lagi ke depan mall nggak boleh buat gereja, gereja semua ditutup, ada penganiayaan, ada penderitaan, Anda tetap bisa bersekutu. Amin. Jadi lebih esensi bukan kepada bentuk tampilan luar, tetapi kepada esensi di bagian dalam. Janganlah engkau meninggalkan persekutuan, fellowship dengan orang-orang percaya. Dan yang kedua dikatakan apa saudara? 2-3 orang berkumpul atas namaku, maka aku akan hadir. Saudara, ayat lain dikatakan, barang siapa mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintumu, temuilah Tuhan di tempat yang tersembunyi, maka engkau akan mendapatkan upahmu. Jadi Tuhan berkata kalau kita datang kepada Tuhan secara personal, pribadi, Tuhan hadir. Amin. Tapi kenapa perlu muncul ayat yang kedua? 2-3 orang hadir, kumpul atas namaku, aku hadir. Saudara, kalau saya juga ngundang pendeta-pendeta juga saudara ya. Saya ngundang khotbah di ibadah saya di MCC BSD ya, di Instagram itu saudara MCC BSD. Lalu saya undang, saya apa. Saudara, banyak yang nanya juga, Pak, sekretarisnya kan nggak mungkin gembalanya, saudara nggak mungkin pendetanya. Biasanya ibadah berapa orang Pak? Cie, ya kan? Testing the water. Coba kalau saya bilang ya 2 atau 3 orang lah Pak berkumpul. Datang nggak saudara itu pendeta? Saya nggak yakin saudara kalau dia nggak punya esensi yang kuat gitu ya. Kita undang artis. Berapa yang datang bro? Kira-kira berapa ribu? 2-3 ribu bukan? Orang. Nggak mau datang saudara, exposure-nya kurang. Nah ini Yesus pembicara pendeta yang unik ini. Dia berkata apa? Lu berkumpul 2-3 orang gue datang. Keren gak saudara? Artinya apa? Sendiri saya datang, lebih dari 1, even 2 atau 3 saya tetap datang. Berarti Tuhan mementingkan hubungan pribadi, Tuhan juga mementingkan komunitas. Dan Tuhan menghadirkan dirinya di dalam komunitas. So Anda berdua doa di belakang, Tuhan ada di situ. Anda berdoa dengan suami istri, Tuhan ada di situ. Anda berdoa syafaat sendiri di gunung saudara, Tuhan juga ada di situ. Dia bisa ditemui siapapun. Amin saudara. Tapi Tuhan mau menghadirkan dirinya komunitas. Dan yang terakhir, sungguh alangkah baiknya, indahnya, eloknya jika kita semua seiman hidup rukun. Maka tanpa meminta Tuhan perintahkan berkat. Apa syarat berkat diperintahkan? Dalam keluarga komunitas gereja kita ketika Anda dan saya hidupnya rukun. Penuh cinta, penuh damai. Amin. Saudara, sebuah keluarga yang dilayani, cekcok terus, ribut terus, bahkan mereka pelayan Tuhan juga maki-makinya luwih dahsyat saudara. Itu binatang di absen dari abjad A sampai Z. Ya. Nah lalu kalau begitu datang, ayo kita berdoa, ayo kita berdoa. Waduh suaminya saudara garang. Oh Tuhan, kami usir semua roh perpecahan, roh jahat, roh apa, dan keluar, sampai uratnya pada keluar semua sudah, keluar gitu kan. Nah ribut lagi, doa kenceng, keluar, ribut lagi, ya kan. Sampai diancam setannya, kalau kamu gak keluar aku yang keluar, ya kan. Saudara perhatikan baik-baik, ngusir setan di tengah-tengah keluarga begitu saudara, gampang. Ketika Anda hidupnya percekcokan, tidak ada damai, suka menyindir saudara, kemudian melukai, menghakimi saudara, bahkan menjelek-jelekan, maka setan lihat, wah ini cocok dengan gaya hidup saya. Maka dia masuk tanpa diundang. Oke, dia masuk ke situ ngobrol. Ya. Nah cara ngusir setan keluar dari keluarga kita bagaimana saudara? Hiduplah dengan cara hidup yang tidak cocok dengan dia. Yaitu hidup dalam kasih, pengampunan, pengakuan dosa, kebersamaan. Kita saat teduh, bangun sebuah keluarga, saling pengertian, buah-buah roh semua kita praktekkan. It is not easy saudara, tetapi itu bisa dicoba, dilakukan. Ketika itu terjadi, dia mulai kepanasan saudara. Dan dia berkata, ini bukan rumah saya, mendingan saya minggir. Saudara, berkat Tuhan dicurahkan tatkala Anda secara sengaja rukun hidup dengan sesama. Amin. Amin. Beritahu sebelahnya, ngusir setannya gak usah teriak-teriak. Hidup aja dalam kasih. Setan gak usah diusir, pergi sendiri saudara. Gak cocok. Amin. Dan saudara ketika kita paham ini, maka sekarang keputusannya buat Anda. Apakah Anda mau tetap hidup sendiri? Atau mau membuka diri menjadi real? Orang lihat Anda lihat mereka. Dan kita lewati semua setiap konflik yang ada. Semua perjalanan kehidupan yang ada. Justru disitulah saya berkata kepada para pelayan saudara gini. Teman-teman semuanya, kalau kita punya jabatan, kalau kita punya namanya titel pelayanan, itu dicabut semua name tag pelayanannya itu. Apakah kita masih berteman? Jika tidak, berarti apa yang kita bangun sekarang? Bukan kasih yang sebenarnya. Amin saudara? Amin? Kasih yang sebenarnya adalah apa? Oh Pak Anta bukan lagi pendeta, tapi Anda masih sayang sama saya.
Itu pertemanan sungguhnya. Wah, itu bukan lagi bos saya, atasan saya. Dulu kalau pas atasan, saya punya klien saudara, besar timnya, tiba-tiba dibagi dua. Bisnis operasional dicampur, tiba-tiba dipisah. Berarti dia kehilangan setengah dari anak buahnya biasa kan? Dulu saudara kalau dia jalan semua orang, hebat, hebat, hebat. Sekarang dia curhat kalau ketemu yang di sana saudara. Kenapa? Bukan bos gua lagi. Saudara kalau gereja begitu berarti kita mendingan di kantor aja. Halo? Halo? Daud kasih contoh udah luar biasa saudara, lensa firman tadi. Dia tahu itu dari Tuhan, selesai biar Tuhan urusan sama dia. Saya urusan sama Tuhan sendiri. Katakan amin.